membahas materi tentang koloid. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Perkenalkan, nama saya Indra Lesmana. Perkenalkan, nama saya Tasya Meria. Perkenalkan, nama saya Tersis Diwahyuni. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani. Perkenalkan, nama saya Nova Rafian. Selamat menyaksikan. Salah. Baik, kita akan bahas tentang koloid. Tapi sebelum kita membahas tentang koloid, kita harus tahu dulu apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi adalah larutan atau campuran dua zat yang berbeda atas sama wujudnya. Zat dispersi ditandai dengan zat terlarut atau fase terdispersi dan zat pelarut atau medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, larutan, kedua koloid, ketiga suspensi. Berikut perbedaannya. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi kurang lebih dari 1 nanometer. Mengalami satu fase, bersifat stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, berpenampilan jernih. Contohnya larutan gula. Yang kedua, koloid. Secara makroskopis bersifat homogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Mengalami dua fase, bersifat stabil, tidak dapat dipisahkan, dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Berpenampilan keruh ataupun jernih. Contohnya santan. Yang ketiga ada suspensi. Bersifat heterogen. Partikelnya berdimensi lebih dari 1 nanometer. Mengalami dua fase, tidak dapat atau dipisahkan, dapat disaring, berpenampilan keruh. Contohnya air kopi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang koloid. Apa sih itu koloid? Koloid adalah campuran antara dua zat atau lebih di mana fase terdispersi berukuran 1-100 nanometer dan tersebar merata dalam medium pendispersinya. Contohnya saus, tinta, santan, spons, dan lain-lain. Fase terdispersi yaitu ada 3, ada yang padat, cair, dan gas. Padat, medium pendispersi. Padat, contohnya kaca berwarna dan hitam. Fase terdispersi cair, medium pendispersinya cair. Contohnya ada susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Fase terdispersi gas, medium pendispersinya ada 2, ada yang padat dan cair. Yang padat, contohnya batu apung, styrofoam, dan roti. Yang cair, contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Sifat-sifat koloid terdiri dari beberapa di antaranya. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ukuran partikelnya cukup besar untuk menghamburkan cahaya di segala arah. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag pada partikel koloid dengan medium pendispersinya. Gerak Brown terjadi karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan molekul medium pendispersinya. Sifat koloid yang ketiga yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Peristiwa absorpsi ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul-molekul di permukaan zat. Contoh dari absorpsi yaitu penjernihan air keruh dengan tawas. Di dalam air, tawas terhidrolisis sehingga terjadinya koloid dan mampu mengabsorpsi kotoran di dalam air.
koloid yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa di mana partikel-partikel koloid mengalami pengendapan sehingga fase terdispersi dan medium pendispersinya terpisah. Hilangnya kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikel koloid yaitu agar tetap masuk ke dalam medium pendispersinya sehingga terjadinya koagulasi. Koagulasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, koagulasi mekanis. Koagulasi mekanis adalah penggumpalan koloid melalui pemanasan, pendinginan, dan pengadukan. Proses ini mengurangi zat atau ion sehingga koloid akan menggumpal. Contohnya agar-agar merupakan koloid. Koloid apabila dipanaskan akan menggumpal. Yang kedua, koagulasi fisis. Koagulasi fisis adalah penggumpalan koloid melalui pengikat oleh elektroda. Proses ini dipakai untuk penggunaan kotra. Alat ini digunakan untuk mengumpulkan debu-debu cerobong asap industri-industri besar. Jenis koagulasi yang ketiga yaitu koagulasi kimia. Koagulasi kimia adalah pengumpulan dengan menambahkan elektrolit bermuatan lawan ke dalam koloid ion-ion yang tertarik. Itu membentuk lapisan selubung lapisan kedua. Jika selubung lapisan kedua terlalu dekat, maka akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi penggumpalan. Contohnya penjernihan air dengan tawas dan lateks yang menggumpal jika diberi asam cuka. Koloid pelindung membentuk lapisan di sekeliling partikel lapisan koloid sehingga melindungi lapisan koloid tersebut. Contohnya kavian dalam susu. Proses pembuatan koloid dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kondensasi, yaitu mengubah larutan menjadi koloid. Yang kedua yaitu dispersi, mengubah suspensi menjadi koloid. Apa sih itu cara kondensasi? Cara kondensasi artinya cara pembuatan koloid dengan mengubah partikel-partikel atau zat yang lebih halus menjadi lebih besar dengan menambahkan ion, molekul, dan atom-atom lain. Ada 4 cara kondensasi. Yang pertama, reaksi hidrolisis, di mana reaksi suatu zat dengan air. Yang kedua, ada reaksi oksidasi atau reaksi redoks, di mana reaksi suatu zat disertai perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, ada pergantian pelarut, di mana reaksi di mana zat tersebut dijenuhkan terlebih dahulu, lalu dilarutkan sehingga membentuk koloid. Yang terakhir, ada dekomposisi rangkap, yaitu di mana reaksi penguraian suatu zat menjadi yang lebih sederhana. Cara dispersi yaitu menghaluskan partikel-partikel makroskopis menjadi partikel yang bersifat mikroskopis. Ada 3 macam cara dispersi, yaitu 1. Cara mekanik, di mana partikel besar dihaluskan kemudian dicampur dengan medium pendispersi dan diaduk. Cara peptisasi, proses dispersi dibantu dengan zat peptisasi atau zat pemecah. 3. Cara busur Bredig. Cara ini merupakan gabungan dispersi dari kondensasi dan hanya bisa digunakan untuk membuat koloid sol logam. Sekian pembahasan materi dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, amat dekat tuh.